Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi semangat oleh Allah untuk menjalankan ibadah, terutama menjalankan ibadah puasa, yang insya Allah pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-12. Berarti kita sudah memasuki 10 hari kedua, di mana 10 hari kedua adalah kita insya Allah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, izinkanlah saya meneruskan membaca hadis Arba'in Nawawi yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hadza. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain semisalnya itu pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya ada beberapa poin yang diambil intisarinya. Pertama, bahwa Rasulullah SAW mencintai umatnya yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Sebagaimana hadis lain, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Alangkah sayangnya bila orang itu mempunyai kemampuan namun tidak bermanfaat, namun tidak berguna. Padahal dia bisa memberi manfaat, terutama pada dirinya sendiri dan mestinya pada orang lain. Alangkah ruginya bagi orang yang berharta banyak, tapi tidak dimanfaatkan untuk bekal di akhirat nanti. Dan alangkah ruginya orang yang berilmu tapi tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Ilmunya tidak manfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang ke-12 ini juga mengandung prinsip manajemen waktu. Yakni bahwa kita hanya mengisi waktu-waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Mengisi waktu-waktu yang bisa berguna bagi dirinya sendiri dan terutama dan khususnya untuk orang di sekitarnya. Sebaliknya, meninggal hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam hadis lain atau dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'minun itu, Allah dawuh, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kalau kita amati di sekitar kita, banyak di antara saudara-saudara kita yang menyia-nyiakan waktunya. Sehingga dalam zaman dulu, zaman Khalifah Rasyidin yaitu Umar bin Khattab, itu tidak suka dan memarahi seorang pemuda yang hanya pekerjaannya melamun. Apalagi kalau sekarang banyak di antara teman-teman kita yang waktunya habis, tidak bermanfaat,
hanya sekedar melihat HP. Atau sekarang istilahnya ada generasi rebahan, yang waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Belum lagi masalah hal-hal yang lain, terutama membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Masih ingat zaman ketika orang berbondong-bondong mencari sesuatu yang bermanfaat, yaitu ketika musimnya akik yang harganya puluhan juta, tetapi tidak ada manfaatnya, hanya sekedar menyalurkan hobi. Atau pas musimnya ikan lohan pada waktu dulu, atau pas musimnya orang memburu tanaman gelombang cinta, tetapi juga tidak ada manfaat sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai Rasulullah juga ada hadis lain. Inna min husni islamil mar'i qillatil kalami fiha la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Atau dalam hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir qul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkata yang bermanfaat, ya lebih baik diam. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah sampai bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sampai Allah bersumpah, demi waktu orang-orang dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan wa amilus solihat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberi modal umur kita untuk beramal soleh. Tanda muslim yang cerdas adalah seorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan dia tidak akan suka, tidak ridho. Terbuang begitu saja waktu itu sia-sia, tanpa memberi manfaat pada dirinya atau memberi manfaat pada orang lain. Sehingga kalau orang barat mengatakan time is money, bahwa waktu adalah uang. Kalau kita sebagai orang mukmin, ya, waktu adalah ibadah. Waktu bernilai beribadah sebagai bekal kita nanti di yaumil qiyamah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Islam menuntun seorang muslim untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Apalagi kalau hal itu merugikan orang lain, Islam mengajarkan agar seorang muslim menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas, as-sihatu wal faraghu. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sehat itu kalau orang merasakan sehat, orang baru merasakan nikmatnya sehat ketika dia melihat orang sakit. Orang baru merasakan nikmat sehat ketika dia diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita diberi sehat, kita diberi kesempatan oleh Allah, kita sia-siakan waktu dan dalam keadaan sehat itu. Sehingga ada hadis lagi yang sudah terkenal, iqtani khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragika qabla syuglika, wa hayataka qabla mautik. Jagalah 5 perkara, sebelum datang 5 perkara, mudamu sebelum masa tua. Gunakan waktu muda kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, dan waktu kesempatan luangmu sebelum sibukmu dan hidupmu sebelum matimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang saya baca di atas tadi juga menunjukkan bahwa
meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat merupakan tanda sempurnanya iman seseorang. Mafhum mukhalafahnya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, merupakan tanda lemahnya iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebaiknya seseorang itu menyibukkan diri untuk hal yang baik, maka berarti dia menuju jalan keselamatan. Ada sebuah perkataan ulama, Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa tanda bahwa Allah berpaling dari seorang adalah jika seorang hamba menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.